Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari bagian dari sistem klasifikasi 5 kingdom, yaitu Protista. Perhatikan baik-baik ya. Kingdom Protista sebagian besar merupakan organisme bersel tunggal atau uniseluler, dan sebagian kecil lagi merupakan multiseluler atau organisme yang bersel banyak. Protista bersifat eukariotik karena sudah memiliki membran inti yang terbentuk secara sederhana pada selnya. Beberapa anggota kingdom Protista ada yang membentuk koloni dan sebagian lagi soliter, yaitu tidak berkelompok. Sebagian jenis Protista merupakan organisme fotoautotrof dan beberapa jenis lainnya merupakan organisme heterotrof. Protista hampir semuanya merupakan organisme akuatik, baik di air tawar maupun di air laut. Protista juga hidup di tanah lembab dan di jaringan organisme lain. Ada yang bersifat parasit dan ada yang bersimbiosis dengan organisme yang lain. Protista ada yang berukuran mikroskopis, yaitu sekitar 5 mikrometer hingga 3 mm, yang berukuran makroskopis hingga ukuran panjangnya 60 meter lebih. Protista dikelompokkan menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu protista yang mirip hewan atau disebut dengan protozoa. Bagian yang kedua yaitu protista yang mirip tumbuhan atau disebut dengan alga atau ganggang. Bagian yang ketiga yaitu protista yang mirip jamur. Kelompok yang pertama adalah protozoa. Protozoa merupakan protista yang mirip hewan. Umumnya dapat bergerak aktif karena memiliki alat gerak. Berdasarkan alat geraknya dikelompokkan menjadi 4 filum, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan Sporozoa. Kelompok yang pertama adalah Rhizopoda. Rhizopoda merupakan protozoa yang memiliki alat gerak berupa kaki semu atau disebut dengan Pseudopodia. Contoh dari Rhizopoda adalah Amoeba proteus. Kelompok yang kedua adalah Flagellata. Flagellata yaitu kelompok protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Flagellata dapat ditemukan di lingkungan air tawar, di danau, di sungai, di kolam, genangan air, maupun air laut. Contoh Flagellata adalah Trypanosoma gambiens, yaitu penyebab penyakit tidur pada manusia. Kemudian Giardia lamblia merupakan penyebab penyakit disentri atau diare. Kelompok yang ketiga adalah Ciliata. Ciliata yaitu kelompok protozoa yang bergerak dengan bulu getar atau cilia. Banyak ditemukan di sawah, rawa, dan tempat-tempat berair lainnya. Contoh Ciliata yaitu Paramecium caudatum dan Balantidium coli, yaitu penyebab penyakit balantidiasis, yaitu infeksi usus. Kelompok yang keempat adalah Sporozoa. Sporozoa merupakan protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium vivax, yaitu penyebab penyakit malaria. Bagian yang kedua adalah alga atau ganggang. Ganggang merupakan protista yang mirip tumbuhan karena memiliki klorofil. Ganggang bersifat autotrof, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Bersifat eukariotik karena memiliki dinding sel dan kloroplas. Ganggang dikelompokkan berdasarkan pigmen atau zat warna yang paling dominan, yaitu ganggang hijau atau chlorophyta, ganggang coklat atau phaeophyta, ganggang merah atau rhodophyta, dan ganggang keemasan atau chrysophyta. Kelompok yang pertama adalah ganggang hijau atau chlorophyta. Chlorophyta memiliki pigmen dominan klorofil sehingga warnanya hijau. Contohnya adalah Ulva lactuca, Chlorella, dan Spirogyra.
Ganggang hijau bermanfaat sebagai sumber makanan penting bagi kehidupan laut, seperti ikan, krustasea, dan makhluk lain. Selain itu, ganggang hijau dapat mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Kelompok yang kedua adalah ganggang coklat atau Phaeophyta. Memiliki pigmen dominan fukosantin yang memberikan warna coklat. Contoh ganggang coklat adalah Fucus, Sargassum, dan Laminaria, yaitu sebagai bahan pembuat es krim, makanan ternak, obat-obatan, dan bahan industri cat. Kelompok yang ketiga adalah ganggang merah atau Rhodophyta. Memiliki pigmen dominan phycoerythrin yang memberikan warna merah. Contoh ganggang merah adalah Gracilaria dan Eucheuma, yaitu sebagai bahan pembuat agar-agar. Kelompok yang keempat adalah ganggang keemasan atau Chrysophyta. Chrysophyta memiliki pigmen dominan berupa karoten dan xanthofil, sehingga berwarna keemasan. Contoh ganggang keemasan yaitu Navicula dan Diatoms sebagai bahan penggosok. Bagian yang ketiga yaitu Protista mirip jamur. Memiliki ciri-ciri seperti kingdom fungi, tetapi siklus hidupnya menyerupai amuba. Protista mirip jamur dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama adalah jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air atau Oomycota. Dalam siklus hidupnya, Myxomycota menghasilkan sel-sel yang hidup bebas yang berbentuk seperti amoeboid. Bila kekurangan makanan, sel-sel bebas ini membentuk massa yang berlendir. Selain itu, dapat pula membentuk spora bila dalam keadaan kering. Contoh Myxomycota adalah Physarum sp. Kelompok yang kedua adalah jamur air atau Oomycota. Oomycota hidup bebas. Makanan diperolehnya dari sisa-sisa tumbuhan di danau atau kolam. Contoh Oomycota yaitu Saprolegnia yang menempel pada tubuh ikan sebagai parasit. Nah, kita sudah mempelajari ciri-ciri protozoa, ganggang, dan protista mirip jamur. Sekarang, bisakah kamu menyebabkan perbedaan ciri-ciri antara protozoa, ganggang, dan protista mirip jamur? Kerjakan yang rapi di buku tugasmu. Selamat mengerjakan.